Mana Mbak Gita yang paling terdampak dengan challenge era suku bunga tinggi yang sekarang sedang dihadapi ekonomi Indonesia? Challenging banget ya. Kondisi-kondisi terakhir ini geopolitik juga memanas seperti apa. Seperti itu ya, sesuatu yang lagi-lagi nggak bisa kita prediksikan. Yang paling berdampak of course semua yang barang-barang import yang kita pakai. Kita mau melakukan investasi baru pun kita harus mikir. Karena mulai dari bahan baku, for example kayak daging. Daging kita daging import dari Australia, dari US, dari Jepang. Itu import. Tentu harganya melompat tinggi ya. Terus kita mau buka new outlet. Waduh, itu barang-barang kita juga semuanya import juga. Dari Jepang, French, Spain. Capex-capexnya gitu ya Mbak? Oh iya, seperti itu. Nah, jadi untuk dunia F&B, apakah bisa dibilang kami baik-baik saja? Sebetulnya kami tidak baik-baik saja, gitu ya. Cuman lagi-lagi, the only thing yang bisa bikin kita survive itu adalah memikirkan setiap kali ada problem, maka solusinya apa? Seperti itu. Untuk brand-brand lain, misalkan seperti let's say yang tadi Dear Clio atau mungkin Michael's Garden, karena mungkin masakannya adalah masakan lebih ke Indonesian food sama ke Western yang bahan bakunya dari lokal bisa didapat, itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi mungkin di F&B ini benar-benar yang berdampak, terkena dampaknya sekali itu adalah mereka-mereka yang memainkan bahan bakunya dari import, of course. Jadi itu sangat-sangat terdampak ya Mbak? Sangat-sangat. Saya ingin tanya juga sama Mbak Gita, tadi Mbak Gita kan bilang sebenarnya pandemi ini merubah strategi Daihatchi Group gitu ya untuk berbisnis gitu. Ketika pandemi itu masalahnya adalah mobilisasi masyarakat, jadi orang nggak bisa ke restoran dan lain-lain. Tapi kita lihat waktu itu restoran mengeluarkan inovasi seperti kayak bawa paket ke rumah dan lain-lain gitu kan, yang masih ingat ya inovasi-inovasi seperti itu. Nah tapi setelah pandemi berakhir, sekarang masalahnya tuh ternyata malah ada lagi gitu, antara lain era suku bunga tinggi, ditambah lagi sekarang dolar naik gitu ya. Saya ingin tanya ya, over the course of dari pandemi dan setelah era pandemi selesai gitu Mbak Gita, apakah menurut Mbak Gita sendiri daya beli masyarakat sudah kembali? Bagaimana menurut Anda? Oke. Ada lagi problem yang lebih berpengaruh besar sekali, tidak hanya dari kenaikan dolar dan lain-lain, tapi juga ada scarcity. So contohnya misalkan barang-barangnya susah dicari gitu ya. Misalkan kita punya uangnya, kita siap untuk melakukan investasi, kita udah punya apa segala macam, bank sudah bisa mensupport kita. Tapi di saat kita mau membuka outlet atau saat kita mau beli barangnya, oh my god, itu susah banget di pasaran itu. Almost like impossible to get it. Jadi kita harus mikirin alternatif ya. Terus kemudian COVID itu mau nggak mau selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kan merubah consumer behavior, right? Iya, betul. Oke, kalau dulu kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, which is orang mulai makan dari setengah 11 udah mulai masuk ngantri, terus biasanya jam 9 malam orang masih ada yang makan. Iya, betul Mbak. But something has changed. Setelah COVID nih ya? Setelah COVID, di jam 8 itu orang mungkin jarang banget, iya jarang banget ada yang makan. Apalagi kalau mau syabu-syabu gitu ya sama keluarga. Mungkin gitu juga ini karena mereka hidup udah sehat ya. Jadi kebanyakan pas kita COVID, kita pagi-pagi kita apa coba? Kita olahraga kan. Jadi kalau kita olahraga pagi, malamnya itu kita cenderung untuk lebih. Dan itu ngerubah opening hours di beberapa outlet Daihatchi. Sekarang kita opening hoursnya dari jam 11 sampai jam 9 malam on the weekdays. But on the weekend we open from 10 to 10. Gitu. Nah, dampaknya apa buat operasional? Itu juga bisa menghemat dari segi biaya fixed cost-nya kita terhadap pembiayaan karyawan ya, seperti itu. Oke, Mbak Gita, kembali lagi ke masalah kurs dolar yang lagi sekarang sedang tinggi di 16.200-an dan era suku bunga tinggi ini sekarang. Kemarin BI juga naikin jadi 6%. Strategi dari Daihatchi Group sendiri untuk memitigasi challenge yang timbul dari hal-hal itu apa? Tadi kan kalau Mbak Gita bilang ya tentunya kalau misalnya mau impor barang, capex semua kan bayarnya pakai dolar gitu ya. Ada strategi tersendiri kah dari Daihatchi Group? Di F&B itu kalau kita mau survive, itu kita harus satu mengoptimalisasikan apapun yang kita jual, produk kita and service kita. Kedua, kita harus akrab dengan yang namanya teknologi. Contoh yang paling simpel adalah POS, point of sales kita. Dari situ kita bisa tahu nih, apa sih yang dijual paling banyak. Ini relasinya kemana? Karena kalau misalkan kita tahu apa yang best sellernya kita, jadi kan kita tidak perlu membeli bahan baku
yang sebegitu banyaknya tapi nggak ada yang beli. Jadi stocking gitu ya. Stockingnya jadi berkurang, food waste-nya juga jadi berkurang, sehingga profit kita tetap terjaga, ya kan? Kemudian juga ada yang namanya efisiensi organisasi kita, gitu ya. Misalkan ada beberapa divisi yang nice to have. Contoh kayak misalkan marketing, dulu kita marketing punya orang sendiri gitu. Tapi ternyata dihitung-hitung, ternyata cost-nya marketing itu kita bisa pakai third party dan harganya lebih reasonable. Why not? Nah, jadi strategi yang bisa dilakukan itu adalah kita harus kenali dulu, pahami dulu perusahaan kita seperti apa, gitu ya. Terus kita mau optimalisasikan apa yang kita milikin dan kita harus benar-benar menekan sekali semua cost yang nggak perlu. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada manajemen operasi dari semuanya, logistik dan lain-lain. Itu paling penting banget. Kemudian juga the way we manage our team supaya mereka mungkin bisa multitasking. Contoh kayak misalkan satu makanan tadinya dikerjakan 2-3 orang, tapi ternyata 2-3 orang ini bisa menghasilkan 20 makanan loh. Gitu. Jadi semuanya ini mesti kita pinter-pinter lah. Kita harus dinamis. Karena di F&B itu kalau kita tidak punya kreativitas, kita tidak punya jiwa untuk berinovasi, susah untuk bisa bertahan, apalagi dengan fluktuasi geopolitik yang seperti sekarang ini ya. Tentunya Mbak Gita berbicara dengan selaku teman-teman entrepreneur F&B ya Mbak ya? Yes. Nah dalam hal ini saat ini setelah pandemi selesai gitu-gitu ya, tantangan luar biasa utamanya apa sih Mbak untuk F&B entrepreneur selain ya tadi maksudnya tetap manajemen operasional harus dijaga, efisiensi juga harus dijaga, tapi tantangan dari eksternal yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh pelaku entrepreneur itu apa? Apakah harga pangan kah atau bagaimana Mbak? Harga pangan of course ya, karena itu bahan baku kan. Dimana kita bisa menjual produk kita ya itu bahan baku itu memainkan peranan yang major. Ada hal juga yang perlu diperhatikan yaitu tentang bagaimana kita melakukan bisnis itu sendiri. Bagaimana kita bisa berekspansi, bagaimana kita bisa menetapkan kualitas kita berada di sini gitu ya. For instance, lah kalau misalkan udah bahan baku mahal, terus kualitas kita. Jadi kadang pengusaha gini, aduh bahan baku mahal ya, kita gimana nih buat profitnya tetap segini? Udah bahan bakunya diganti sama yang lain. Betul ya? Kadang lebih murah, tapi rasanya belum tentu enak. Yes, belum tentu tapi kualitasnya turun, suka. gitu kan ya. Tapi kualitasnya turun loh, rasanya berbeda. Customer nggak akan tahu. Oh wait a minute, customer is very smart. Iya. Jadi kalau kita di Haji Group, kita paling antipati untuk bertoleransi dengan kualitas. Jadi lebih baik either kita memang mensimplify ataupun mengefisienkan organisasi kita, atau kita benar-benar kalau terpaksa ya kita menaikkan harga kita. Tapi itu pilihan paling terakhir. If you realize Sabu Haji itu salah satu all you can eat yang paling affordable dibandingkan dengan yang lain, seperti itu. Kita tetap maintain di harga yang memang affordable karena kita juga tahu kan buyers kita middle income itu mereka suka untuk spending. Tapi mungkin karena sekarang ekonomi lagi tight, kemudian mereka juga akan berpikir kan yang tadinya mungkin seminggu 3 kali untuk pergi, ya kan? Sekarang dikurangi jadi seminggu sekali. Weekend gitu kan ya. Tapi makanya jadi buat kita sebagai pengusaha F&B kita harus pintar-pintar nih. Pintar-pintarnya apa? Jangan sampai customer kita udah mereka makin jarang belanja, ternyata kita tidak mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik buat mereka.